Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah jika kondisi kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 1 Manusia dan Lingkungan, subtema 2 Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi pertama pada pertemuan hari ini yaitu jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Perhatikan, secara umum, otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung menghancurkan makanan, ya. Tanpa kita kendalikan, otot tersebut bekerja dengan sendirinya. Kemudian, otot jantung menggerakkan jantung. Dan otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Jadi, misalnya menggerakkan tangan dan kaki, itu kan berdasarkan keinginan kita. Kita mau menggunakan tangan untuk mengambil benda, kemudian kaki untuk berpindah tempat. Nah, berbeda tadi dengan otot polos, di mana cara kerjanya tanpa kita kendalikan. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Jadi, sendi merupakan penghubung antar tulang. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut ini. Yang pertama, ada sendi putar, dapat digerakkan memutar. Contohnya ada di pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya ada di siku dan lutut kalian ya. Kemudian yang ketiga, ada sendi peluru. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Contohnya berada di antara tulang panggul dan tulang paha. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini dapat digerakkan kedua arah. Jempol digoyang ya, contohnya ada di sini jempolnya digoyang-goyang. Itu termasuk ke dalam sendi pelana. Ya, karena sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian sendi geser, yaitu sendi yang gerakannya terbatas, hanya dapat menggeser. Ya, terdapat di tulang-tulang pergelangan kaki. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Yang ketiga, gerak menaikkan. Yang keempat, gerak memutar. Dan yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh.
Materi selanjutnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Salah satu contoh teks lisan adalah teks percakapan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, yaitu yang paling utama dan harus kalian ingat adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Serta yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Ragam gambar pada ragam cover. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur pada cover. Hari ini kita belajar tentang ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, contohnya adalah cover buku pendidikan, cover buku masakan, serta cover buku cerita. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi dua, yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, serta cover penuh warna dan gambar. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.